Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini dengan rahmat dan hidayahnya kita anak-anak bisa berkumpul dan bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, yakni bulan Ramadan anak-anak. Kedua kalinya selawat berserta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perantara beliaulah kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan mudah-mudahan kelak anak-anak kita dikumpulkan di surganya Allah bersama sang baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ustadz cintai, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa anak-anak. Yang pertama yang dapat membatalkan puasa adalah makan dan minum sebelum waktu berbuka puasa. Ya, jadi makan dan minum sebelum waktunya berbuka puasa. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau misalnya lupa Ustadz? Misalnya nih, Amar habis main futsal siang-siang kok haus gitu ya, pergi ke dapur lihat kulkas, di situ buka centing, ada es jus, ada es dawet, lalu dia minum sampai dengan habis. Lalu bagaimana itu hukumnya Ustadz? Apakah batal? Ya anak-anak, jawabannya adalah tidak batal anak-anak, karena lupa. Yang berikutnya adalah menyuntikkan cairan makanan ke dalam tubuh kita dapat membatalkan puasa anak-anak. Ya, jadi akan ada cairan tuh infus, disuntikkan 3 botol, misalnya jam 7 pagi kita suntikkan 3 botol, maka dapat membatalkan puasa anak-anak. Ya, ada anak-anak suntikan yang tidak membatalkan puasa, misalnya apa? Suntik sakit kepala, suntik sakit gigi, suntik sakit perut anak-anak. Itu tak membatalkan puasa anak-anak. Ya, ingat ya. Yang ketiga yang dapat membatalkan puasa adalah muntah anak-anak. Muntah dengan sengaja, jadi mengeluarkan isi perut melalui mulut dapat membatalkan puasa. Misalnya nih, kita usil sama diri kita nih, kita main jari kita ke dalam mulut kita sampai perut kita ini pusing anak-anak, ya, mual-mual gitu, sehingga keluarlah namanya makanan, isi makanan ini keluar semua, wah gitu ya. Itu dapat membatalkan puasa. Ya, begitu anak-anak. Berikutnya yang nomor 4 adalah gila atau hilang akal anak-anak, dapat membatalkan puasa. Misalnya nih, ada si A pada malamnya udah berniat berpuasa, pada sahur dia sahur, terus habis sahur anak-anak, habis sahur si A ini tidur, mimpi jatuh dari pohon kelapa. Ternyata bangun-bangun dia jatuh dari tempat tidur anak-anak. Ya, di tempat tidur dia tidak sadar siapa dia, maka secara otomatis dia batal puasanya. Begitu anak-anak. Yang berikutnya adalah merokok di waktu puasa, itu dapat membatalkan puasa. Anak-anak SD At-Taqwa 2 Surabaya, tidak ada ya yang merokok ya, jangan sampai ada yang merokok. Apalagi di bulan puasa ketemu sama Ustadz Mahfud, nanti rokoknya Ustadz ambil, Ustadz kasih Ustadz Johan. Ya, begitu ya. Jadi merokok itu dapat membatalkan puasa, begitu anak-anak. Berikutnya adalah apa ini? Berenang. Ya, berenang anak-anak dapat membatalkan puasa.
Berenang yang bagaimana? Berenang yang secara diam-diam sambil minum air. Misalnya nih, Ustadz nih, berenang nih jam 12 nih. Wing 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 sambil sembunyi-sembunyi minum air. Gitu ya. Terus badan kita seger. Nah, itu dapat membatalkan puasa anak-anak. Jadi, berenang sambil minum air ataupun mandi. Misalnya nih, kita mandi di kamar mandi. Nah, itu dapat membatalkan puasa anak-anak. Ya, jadi berenang ataupun mandi sambil minum air dapat membatalkan puasa anak-anak. Berikutnya adalah murtad. Murtad dari agama Islam. Ini sangat fatal anak-anak. Murtad itu apa? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Misalnya nih ada si B. Si B ini agamanya Islam. Lalu pada malam hari dia berpuasa, dia berniat berpuasa. Pada pagi harinya dengan sebab tertentu dia keluar dari agama Islam anak-anak. Maka secara otomatis si B ini batal puasanya anak-anak. Begitu ya. Berikutnya adalah makan sesuatu yang tidak umum. Misalnya apa anak-anak? Makan sesuatu yang tidak umum itu. Misalnya memasukkan kerikil. Tahu kerikil ya? Ya, kerikil kita masukkan ya. Habis 3 ternyata anak-anak. Ya, sakti ini makan kerikil ya. Berikutnya misalnya lagi apa? Makan tepung terigu, serpihan tepung terigu. Pergi ke dapur, lihat bunda, lihat ayah masih tidur. Lalu ada serpihan-serpihan tepung nih. Karena bukan nasi nih, gak apa-apa nih. Itu batal anak-anak. Jadi makan serpihan tepung. Lalu berikutnya ada lagi anak-anak. Misalnya makan obat-obatan yang bisa mengenyangkan perut. Misalnya suplemen biar badan kita itu kuat seperti itu di waktu misalnya pagi. Itu tidak boleh. Berikutnya yang terakhir anak-anak, sesuatu yang membatalkan puasa adalah berniat berbuka puasa sebelum waktu buka puasa. Betul, misalnya nih jam si Amar lagi ya, si Amar yang ganteng 1C, jam 3 tak niatkan aja nih berbuka puasa. Kan aku udah berniat nih berbuka puasa, jadi gak batal lah gitu. Nah, kalau berniatnya atau berniat kita berbuka puasa sebelum berbuka, maka puasanya batal anak-anak. Jadi itulah hal-hal yang dapat membatalkan puasa anak-anak. Ya, itulah sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua SD At-Taqwa 2 Surabaya semuanya puasanya semangat ya. Karena sebentar lagi tinggal menghitung jari aja ya, kalikan 2 ya, puasanya selesai. Mudah-mudahan anak-anakku SD At-Taqwa 2 Surabaya menjadi anak-anak soleha. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama sang baginda kita di surganya Allah. Siapa yang mau masuk surga? Ya, angkat tangan anak-anak yang di rumah. Siapa yang mau masuk surga? Ya. Baiklah, itulah sepenggal ilmu yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, terutama untuk Ustadz, untuk murid-muridnya Ustadz yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, Ridho, teman-teman Selo, Amar, dan teman-teman Gladys dan lain sebagainya ya. Baiklah, terima kasih banyak. Apabila Ustadz ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.